Langit yang mendung di pagi hari. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Tegal, tempat udara selalu membawa aroma garam dari pantai dan wangi melati dari pekarangan tetangga, hiduplah seorang wanita bernama Larasati. Usianya baru menginjak 26 tahun. Wajahnya sehalus kelopak bunga Kamboja. Matanya jernih seperti air sumur tua yang tak pernah keruh. Orang-orang selalu bilang Laras adalah wanita tercantik di sepanjang jalan desa itu. Dan kini, ia sedang mengandung anak pertamanya. Usia kandungan sudah memasuki bulan ke-8. Namun keindahan itu belakangan ini sering tertutup kabut kesedihan. Siang itu, matahari bersinar terik di luar. Tapi di dalam kamar Laras terasa dingin. Ia duduk di tepi tempat tidur, kedua tangannya memeluk perutnya yang mulai membulat sempurna, dan air mata menetes perlahan membasahi pipinya yang kemerahan. "Bunda sayang, kenapa air mata ini tak mau berhenti?" Bisiknya pelan, berbicara pada bayi di dalam rahimnya. "Maaf ya nak, Bunda tak bermaksud membuatmu gelisah. Hanya saja, hati Bunda rasanya terlalu berat untuk dibawa sendirian." Laras sebenarnya bukan wanita yang lemah. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, ialah yang mengurus ibunya yang sering sakit-sakitan. Bekerja sebagai penjahit di rumah untuk menutupi kebutuhan hidup. Ia bertemu dengan Dimas, suaminya, 2 tahun lalu di pasar ikan saat ia sedang membeli bahan makanan. Dimas adalah nelayan yang tampan, berhati lembut, dan selalu berjanji akan menjaganya seumur hidup. Pernikahan mereka berjalan manis di awal, hingga berita kehamilan itu datang. Sebuah berita yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar mereka. Namun nasib berkata lain. 3 bulan lalu, perahu milik Dimas rusak parah saat diterjang ombak besar di Laut Utara. Ia selamat, tapi harus mengganti kerugian sebesar jutaan rupiah kepada pemilik perahu. Sejak saat itu, Dimas berubah. Ia yang dulunya selalu pulang dengan senyum dan membawa buah tangan kesukaan Laras, kini sering pulang larut malam dengan wajah lelah dan cemas. Kadang ia tak berbicara seharian, kadang ia menunduk dalam saat Laras bertanya ada apa. Kemarin malam, pertengkaran pertama mereka terjadi. Laras meminta uang untuk membeli susu khusus ibu hamil dan perlengkapan bayi yang belum lengkap. Tapi Dimas hanya menjawab dengan nada tinggi. "Kamu pikir uang itu mudah didapat? Aku berjuang mati-matian di laut, tapi hutang masih menumpuk di kepala. Bisakah kamu sedikit mengerti keadaan?" Kata-kata itu seperti pisau tajam menembus hati Laras. Ia tahu suaminya lelah, tapi ia juga tak sanggup menahan kekhawatirannya sendiri. Tubuhnya semakin sering terasa sakit. Punggungnya pegal tak tertahankan, dan seringkali ia terbangun di tengah malam dengan rasa takut yang tak beralasan. Takut tak sanggup melahirkan dengan selamat, takut tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya, takut kebahagiaan kecil keluarga mereka akan hancur begitu saja. Air matanya semakin deras mengalir. Ia menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan isak tangisnya mulai terdengar pelan, memenuhi ruangan yang sunyi itu. Bagian 2. Kehangatan yang terlupakan. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan di ambang pintu. Ibu Laras, Bu Siti, berdiri di sana sambil memegang segelas teh hangat. Wanita tua itu melihat anak perempuannya menangis, dan matanya seketika berkaca-kaca juga. Ia masuk perlahan, duduk di sebelah Laras, lalu memeluk bahu anaknya erat. "Anakku sayang, jangan menangis terus, nanti bayinya ikut sedih," ucap Bu Siti lembut, sambil mengusap punggung Laras pelan. Laras mengangkat wajahnya, menyeka air mata dengan punggung tangan. "Bu, aku takut. Aku takut kami tak sanggup membesarkan anak ini dengan baik. Aku takut Dimas makin lelah, dan aku takut aku tak kuat menghadapi semua ini sendirian." Bu Siti tersenyum tipis, lalu menaruh gelas teh di meja kecil. Ia memegang tangan Laras, meletakkannya di atas perut anaknya, lalu menempelkan telapak tangannya sendiri di sana. "Dulu saat aku mengandungmu, ayahmu juga pernah mengalami kesulitan besar," cerita Bu Siti dengan suara tenang. "Waktu itu, toko kelontong kami terbakar habis. Tak ada sepeser pun uang tersisa. Aku juga menangis setiap malam, sama sepertimu sekarang. Aku pikir dunia sudah berakhir bagi kami. Tapi ayahmu pernah berkata padaku, 'Kesulitan itu seperti ombak di laut, nak. Ia datang menghantam keras, tapi pasti akan surut juga. Yang terpenting kita tak berhenti berpegangan tangan satu sama lain.'" Laras diam mendengarkan. Tangisnya perlahan mereda. Ia merasakan gerakan halus dari dalam perutnya.
seolah bayinya juga mendengarkan cerita neneknya. Dimas itu pria yang bertanggung jawab, Laras. Lanjut Bu Siti. Ia diam bukan karena tak peduli, tapi karena ia tak ingin kamu ikut cemas. Ia takut kamu kelelahan jika harus memikirkan masalahnya juga. Coba kamu ingat, saat kamu sakit demam tinggi bulan lalu, ia tak tidur semalaman, terus mengompasmu, berdoa tanpa henti di samping tempat tidurmu. Bukankah itu bukti betapa besar cintanya padamu dan anakmu? Kata-kata ibunya perlahan membuka mata Laras. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk dengan perasaannya sendiri, hingga lupa melihat betapa besar usaha yang dilakukan suaminya. Dimas hanya takut mengecewakannya. Takut tak bisa menjadi ayah dan suami yang sempurna seperti yang ia janjikan dulu. Saat itu juga terdengar suara pintu depan terbuka. Dimas pulang. Ia tampak lebih lelah dari biasanya. Bajunya bau air laut dan keringat. Matanya sembab seolah ia juga baru saja menahan tangis. Saat melihat Laras dan ibunya di kamar, ia berhenti sejenak. Ragu melangkah masuk. Laras segera berdiri. Meski gerakannya sedikit lambat karena perutnya yang besar. Ia berjalan mendekat, lalu memeluk pinggang suaminya erat. Mas, maafkan aku ya kemarin, ucap Laras pelan, menempelkan pipinya ke dada Dimas. Aku salah mengerti maksudmu. Aku tahu kamu sedang berjuang sekuat tenaga untuk kita. Tubuh Dimas menegang sejenak. Lalu perlahan ia membalas pelukan itu dengan sangat erat. Ia mencium puncak kepala Laras, dan air mata yang sejak lama ia tahan akhirnya jatuh juga. Aku yang minta maaf, sayang. Suaranya bergetar. Aku seharusnya bicara baik-baik, bukan membentakmu. Aku hanya takut aku tak cukup kuat untuk menjagamu berdua. Di ruangan itu, tak ada lagi kata-kata yang terucap. Hanya pelukan hangat dan doa yang terbang perlahan ke langit, bahwa cinta mereka cukup kuat menghadapi badai apapun. Bagian 3. Langkah kecil menuju harapan. Mulai hari itu, suasana di rumah itu berubah kembali. Dimas tak lagi menyembunyikan masalahnya dari Laras. Dan Laras pun berusaha sebisa mungkin membantu meringankan beban suaminya dengan cara yang ia mampu. Setiap pagi, sebelum Dimas berangkat ke laut, Laras sudah menyiapkan bekal kesukaannya. Nasi hangat dengan ikan asin sambal dan tempe goreng, serta sebotol air putih. Ia selalu memeluk suaminya dan berbisik, "Hati-hati ya Mas, kami menunggumu pulang." Dan saat Dimas pergi, Laras tak lagi hanya berdiam diri. Ia membuka kembali mesin jahit lamanya, menerima pesanan menjahit baju dari tetangga dan kerabat. Ia mengerjakannya dengan hati-hati, berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk kebutuhan bayinya. Kadang punggungnya terasa sangat sakit. Kadang matanya terasa berat, tapi setiap kali ia menyentuh perutnya, semangatnya kembali menyala. "Kita berusaha bersama ya nak," bisiknya pada bayinya. "Bunda dan ayah tak akan menyerah." Bu Siti pun ikut membantu. Ia pergi ke kebun di belakang rumah, memanen sayuran segar untuk dijual ke pasar, atau membuat kue tradisional untuk dititipkan di warung sebelah. 3 generasi wanita di rumah itu saling menguatkan, saling melengkapi satu sama lain. Berita tentang kesulitan keluarga Laras dan Dimas akhirnya terdengar oleh tetangga dan teman-teman sesama nelayan. Teman lama Dimas datang ke rumah, membawa kabar baik. Ada kapal besar yang membutuhkan kru tambahan dengan bayaran yang lebih layak. Beberapa tetangga membawa kain bekas yang masih bagus untuk dijadikan popok bayi. Ada yang membawa telur dan buah-buahan untuk kesehatan Laras. "Kalian tak perlu berjuang sendirian," kata Pak RT saat berkunjung. "Kita semua satu keluarga di sini. Kalau ada yang susah, kita bantu bersama." Dimas terharu sampai tak mampu berkata-kata. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu bangga untuk meminta bantuan. Padahal bantuan itu sudah ada di sekelilingnya. Tinggal diulurkan tangan saja. Hari-hari berlalu, dan perasaan cemas yang menyelimuti hati Laras perlahan hilang. Digantikan oleh harapan yang makin kuat. Ia mulai sering tersenyum lagi, tertawa mendengar cerita lucu ibunya, dan bernyanyi pelan saat menjahit. Katanya, bayi di dalam rahim suka mendengar suara ibunya bernyanyi. Suatu sore yang cerah, Dimas pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebungkus kain katun berwarna biru muda dan merah muda, serta sepasang sepatu bayi kecil yang sangat lucu. "Sayang, hari ini aku dapat bayaran pertama dari kapal baru," katanya sambil memeluk Laras. "Aku belikan ini untuk anak kita. Entah nanti ia laki-laki atau perempuan, pasti akan terlihat sangat cantik seperti ibunya." Laras tertawa bahagia. Matanya kembali berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia tahu,
Perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi ke depannya. Tapi ia juga tahu, selama mereka saling berpegangan tangan, tak ada yang tak mungkin mereka lewati. Bagian 4. Cahaya di ujung jalan. 3 minggu kemudian, pada pagi hari yang cerah dengan langit biru tanpa awan, Laras merasakan kontraksi pertama. Dimas yang sudah bersiap sejak lama, segera membawanya ke bidan desa dengan langkah tergesa-gesa, tapi tetap hati-hati. Bu Siti ikut mendampingi, membawa tas berisi perlengkapan yang sudah disiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Proses persalinan berlangsung seharian penuh. Kadang Laras menjerit kesakitan, kadang ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Setiap kali ia merasa tak sanggup lagi, ia mendengar suara Dimas dari luar ruangan. "Laras sayang, kamu hebat sekali. Aku di sini, selalu di sini bersamamu." Dan akhirnya, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, terdengar tangisan bayi yang lantang memenuhi ruangan. Seorang bidan tersenyum keluar dan berkata pada Dimas, "Selamat Pak, Anda mendapatkan seorang putri yang cantik dan sehat. Ibu dan anak sama-sama selamat." Dimas jatuh berlutut, menangis bahagia sambil bersyukur sekuat tenaga. Saat Laras melihat bayi mungil yang dibaringkan di sampingnya, hatinya terasa penuh hingga meluap. Bayi itu memiliki mata yang sama jernihnya dengan dirinya, dan hidung yang mirip persis dengan Dimas. Ia menyentuh pipi kecil anaknya dengan lembut. Air mata bahagia menetes membasahi bantal. "Halo sayangku," bisiknya pelan. "Selamat datang di dunia. Maafkan Bunda yang pernah menangis di hadapanmu sebelum kamu lahir. Mulai sekarang, Bunda akan tersenyum untukmu setiap hari." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang terang, keluarga kecil itu berbaring bersama. Dimas memeluk Laras dan anaknya erat. Bu Siti duduk di samping tempat tidur sambil menatap cucunya dengan senyum bahagia. Masalah hutang dan kesulitan hidup belum sepenuhnya selesai. Tapi kini mereka menghadapinya dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan. Laras menyadari satu hal. Air mata bukan tanda kelemahan. Kadang kita menangis karena hati kita terlalu penuh. Karena kita sedang belajar menjadi lebih kuat. Dan di balik setiap air mata, selalu ada senyum yang menunggu untuk muncul. Senyum yang lahir dari cinta, dari kesabaran, dan dari kebersamaan dengan orang-orang yang paling kita cintai. Bertahun-tahun kemudian, saat putrinya sudah bisa berlari ke sana kemari di pekarangan rumah, Laras sering menceritakan kisah ini padanya. Ia bercerita tentang hari-hari sulit, tentang air mata yang pernah menetes, dan tentang bagaimana cinta mampu mengubah segala kesedihan menjadi kebahagiaan yang abadi. Dan setiap kali selesai bercerita, ia selalu mencium kening putrinya dan berkata, "Jangan pernah takut menghadapi badai ya nak, karena setelah badai itu berlalu, kamu akan melihat pelangi yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan."